Putri Febrianti Abdul. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses siklus daur karbon, yaitu daur karbon adalah siklus biogeokimia yang dimana dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Fungsi dari daur karbon yaitu daur karbon memiliki fungsi sebagai penyeimbangan ketersediaan karbon yang ada di bumi dan mengembalikan karbon yang terjebak di atmosfer ke organisme makhluk hidup melalui proses fotosintesis guna menekan jumlah CO2 dan menghasilkan oksigen. Nah, bagaimana proses terjadinya daur karbon? Yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, tahap proses fotosintesis. Dalam proses ini sangat mengandalkan organisme autotrof seperti tumbuhan, fitoplankton, alga, dan lainnya yang memiliki zat hijau dan untuk melakukan fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari yang menghasilkan glukosa sebagai sumber energi tanaman dan oksigen yang dibutuhkan organisme untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, yang kedua, rantai makanan. Tahap ini adalah yang berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Organisme autotrof disebut sebagai produsen dan organisme heterotrof disebut sebagai konsumen. Produsen menyimpan karbon menjadi cadangan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologinya. Yang ketiga, proses respirasi. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas guna kelangsungan hidupnya. Proses respirasi atau bernapas dilakukan dengan menghirup oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Pada tahap ini, karbon dioksida dikembalikan lagi ke atmosfer. Yang keempat, proses dekomposisi. Sisa-sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan yang sudah mati diurai dengan organisme pengurai menjadi bentuk yang sederhana. Karena di dalam makhluk hidup terdapat karbon, maka dalam proses pembusukan juga menghasilkan karbon yang dikeluarkan ke udara maupun tanah. Proses pembakaran pada makhluk hidup juga menghasilkan karbon yang kembali ke atmosfer. Nah, yang terakhir, pembakaran sumber energi fosil. Pembakaran bahan bakar fosil menjadi aktivitas paling banyak menghasilkan karbon dioksida di atmosfer. Sayangnya, pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara juga menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Melalui proses pembakaran, karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil dikembalikan lagi ke atmosfer. Oleh karena itu, karbon yang terperangkap di atmosfer kemudian diserap lagi melalui proses fotosintesis yang merupakan tahap awal dari adanya daur karbon. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.